Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nur Hayati Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, sebelum masuk ke poin tersebut, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Oke, kalian pernah nggak sih berpikir tentang sesuatu hal yang kalian pelajari pada saat kalian sekolah dulu, dan tiba-tiba kalian berpikir, penting nggak sih apa yang saya pelajari dulu itu di kehidupan saya saat ini? Ada faedahnya nggak sih? Nah, contohnya nih, kapan sih terjadinya Perang Diponegoro? Perang Diponegoro terjadi 1825 sampai 1830. Nah, ada nggak manfaatnya? Contohnya nih, saat kalian melamar pekerjaan, ada nggak pertanyaan tersebut? Enggak kan? Atau mungkin pada saat kalian pertama kali bertemu dengan calon mertua, ada nggak pertanyaan, apa sih fungsi dari integral? Enggak juga kan? Nah, jadi buat apa? Jadi, apa sih tujuan dari kita belajar menuntut ilmu di sekolah waktu itu? Mau tahu kan apa tujuan dari belajar? Apa tujuan dari pendidikan? Oke, sebelum masuk ke poin tersebut, terlebih dahulu saya akan bercerita tentang salah satu yang sangat bertanggung jawab tentang pendidikan di negara ini. Yaitu siapa dia? Yaitu Bapak Pendidikan kita, Bapak Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Oke, pasti teman-teman sudah tahu bukan? Atau sudah sangat familiar ya dengan Bapak Pendidikan kita ini, Bapak Ki Hajar Dewantara. Apalagi sangat terkenal dengan semboyan pendidikannya, yaitu Engarso sing tulodo, eng madyo, mangun karso, en tuturi handayani. Oke teman-teman, jadi Ki Hajar Dewantara, pada saat saya sekolah dulu nih ya, persepsi saya tentang Ki Hajar Dewantara nih, nama depannya kan adalah Ki. Jadi saya pikir Ki Hajar Dewantara adalah seorang aki-aki Jawa yang mempelajari ilmu budi pekerti dari nenek moyangnya, lalu diterapkan pada pendidikan atau diterapkan pada dasar pendidikan beliau. Ternyata bukan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu aktivis anak seorang jenius yang sangat, teman-teman. Pada zaman dahulu, orang pribumi bisa sekolah saja itu sudah sangat luar biasa. Lah ini bayangkan, zaman dulu orang pribumi mendapat beasiswa sekolah kedokteran di Batavia, Belanda. Wow, berarti sangat jenius bukan? Nah, Ki Hajar Dewantara ini selain cerdas, selain jenius, beliau juga sangat pemberani. Jadi pada saat sekolah di Batavia, beliau karena saking pemberaninya, hobinya tuh malah suka ngeritik pemerintahan Belanda. Akhirnya dikeluarkan dari kampusnya oleh pemerintahan Belanda. Dan akhirnya Ki Hajar Dewantara ini menjadi seorang wartawan. Namun lagi-lagi karena kepeduliannya terhadap Indonesia dan juga karena keberaniannya menjadi wartawan, beliau malah makin menjadi-jadi. Jadi beliau malah menulis sesuatu hal yang sangat tajam mengenai pemerintahan Belanda. Akhirnya oleh pemerintahan Belanda, beliau dibuang ke Belanda agar jauh-jauh nih dari negara Indonesia dan tidak bikin rusuh nih pada saat itu menurut pemerintahan Belanda. Nah, lagi-lagi karena Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang yang jenius, beliau dibuang di Belanda malah mempergunakan kesempatan tersebut untuk belajar. Beliau di sana malah belajar lagi. Nah, zaman dulu sebelum ada internet nih ya, posisi menentukan prestasi. Nah, di Belanda itu pasti banyak buku-buku, pengetahuan, tulisan-tulisan dari berbagai orang pinter ya seantero dunia tuh pasti ada di sana. Jadi tentunya ilmu pengetahuan yang ada di Belanda pada saat itu jauh lebih baik dari Indonesia. Nah, hal itu dipergunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk belajar di sana. Dengan kecerdasan otak beliau rangkum, beliau belajar tentang riset-riset, ilmu pengetahuan, psikologi, dan juga banyak lagi hal yang ada di sana beliau pelajari
dirangkum, dan kemudian beliau bawa pulang ke Indonesia dan diterapkan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Pada saat itu diterapkan di sekolah taman siswa yang didirikan oleh beliau sendiri, dan juga diterapkan pada komunitas Selasa Kliwon, obrolan intelektual beliau saat itu, dan juga diterapkan pada pendidikan Indonesia pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, itu saja mungkin tentang Ki Hajar Dewantara ya teman-teman. Kalau saya bercerita lagi, lebih banyak lagi, pasti nggak akan habis nih pada hari ini, nggak akan habis nih tentang cerita Ki Hajar Dewantara, karena saking banyaknya. Ini hanya sedikit saja tentang beliau. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari belajar? Apa sih tujuan dari pendidikan? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Apa sih maksud dari memerdekakan manusia? Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang bagaimana ya? Jadi, manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Oke, tujuan dari pendidikan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah adalah bagaimana memerdekakan manusia. Jadi pendidikan itu harus bisa memerdekakan manusia, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Jadi sudah pasti tujuan hidup manusia adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi konteks ini sudah sangat diterima secara universal, baik secara agama, secara filosofi atau ilmu pengetahuan modern. Jadi bahwa tujuan hidup dari manusia atau tujuan dari pendidikan adalah hidup bahagia dunia akhirat, selamat di neraka, bahagia di surga. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki 3 peran yang sangat penting, yaitu 1. Pendidikan bisa memajukan diri sendiri. Yang kedua, pendidikan bisa memelihara dan memajukan bangsa. Dan yang ketiga, pendidikan bisa memajukan dan memelihara dunia. Oke, jadi ketiga hal ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ketiga hal ini berkontribusi terhadap kepentingan yang lebih baik lagi. Jadi ketiga hal ini sangat berkaitan, atau bahasa kerennya adalah everything is connected. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga hal ini disebutnya sebagai filosofi Trihandayani. Oke, selanjutnya yang ketiga. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus ada 3 hal, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan continue? Continue adalah berkelanjutan. Jadi apa yang kita capai saat ini adalah hasil dari apa yang kita pelajari di masa lalu, dari sejak kita lahir sampai kemarin, dan esok hari adalah hasil dari hari ini. Hari ini adalah masa lalu untuk hari esok. Oke? Nah, jadi setiap hari kita harus menuntut ilmu secara terus-menerus seumur hidup. Bahkan dalam agama di surat At-Toha ayat 114 mengatakan bahwa ilmu adalah sangat utama dibanding dengan harta dan jabatan. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan continue. Yang kedua adalah konvergen. Konvergen adalah kita harus mencari ilmu dari berbagai sumber. Jadi, setiap hari itu kita harus menambah ilmu kita. Jadi, dari berbagai sumber, dari guru, dari pengalaman, dan lain sebagainya. Mencari ilmu pun kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi tidak di situ-situ saja, maka hasilnya akan stagnan. Oke, yang ketiga adalah konsentris. Jadi boleh kita mencari ilmu dari berbagai sumber, dari luar negeri dan lain sebagainya, namun tetap harus disesuaikan dengan konteks kepribadian atau karakter di kehidupan kita masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun ada 3 hal atau 3 pesan yang bisa saya sampaikan untuk menyimpulkan secara keseluruhan tentang isi video ini adalah, yaitu pesannya 1, jangan lupa kita harus selalu belajar bagaimana caranya bahagia. Dan yang kedua, ketika kita mengembangkan diri kita, secara otomatis lingkungan sekitar kita
pun akan menjadi lebih baik, dan otomatis diri kita pun akan menjadi lebih baik juga. Dan yang ketiga, menuntut ilmu secara terus-menerus seumur hidup dari berbagai sumber, namun tetap sesuaikan dengan konteks di kehidupan kita masing-masing. Oke, saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.